Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Li Longsing melompat ke depan dan menangkap Tan Qianqian. Memindai dengan perasaan ilahi, dia merasakan bahwa dia baik-baik saja, jadi dia diam-diam menghela nafas lega. Kakak Li. Tan Qianqian memeluk Li Longsing dengan erat, dan menangis. Sebelumnya, sebelum Li Longsing datang, si Jalang Zhao De mempermalukannya dengan segala cara dan mengatakan banyak kata-kata buruk. Tan Qianqian mengerti bahwa Zhao De jelas tidak bercanda. Jika Li Longsing tidak cukup kuat, saya khawatir dia akan kehilangan kepolosannya dan menjadi mainan Zhao De saat ini. Hidupnya telah diselamatkan kembali oleh Li Longsing. Jangan takut Qianqian. Bersamaku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Li Longsing menepuk punggung Tan Qianqian dengan ringan, dan membisikkan kata-kata menghibur. Iya, denganmu di sini, aku tidak takut. Tan Qianqian mengangguk, dan perlahan berhenti menangis. Tampaknya selama Li Longsing ada di sisinya, dia akan memiliki rasa aman yang tak terkatakan, dan rasa bahagia. Ketika Lu Xuan menghibur Tan Qianqian, Leng Qingqiu dan sisa murid yang lebih tua juga menghampiri Zhao De. Setelah semua orang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, Zhao De akhirnya pulih secara bertahap. Segera setelah dia pulih, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Ibu, tetua, tolong bunuh Li Longsing. Saat itu, aku akan membunuh wanitanya dulu. Kamu ingin mati." Setelah mendengar raungan Zhao De, mata Li Longsing menjadi dingin dan tajam. Kau hampir mencekikku sampai mati, dan berani bersikap kasar kepadaku, kau akan mati hari ini. Zhao De berkata dengan keras dengan wajah muram, "Ibu, cepatlah, aku tidak ingin melihatnya lagi. Jangan khawatir DR, aku akan mengambil nyawa sampah itu sekarang." Wajah Leng Qingqiu menjadi dingin, dan dia memerintahkan kedua tetua untuk tinggal dan merawat putranya, lalu perlahan-lahan mendekat dengan sisa 10 atau lebih orang. Sebagian besar orang yang tersisa adalah orang tua. Kekuatan mereka semua berada di antara tingkat ketiga dan tingkat keenam dari alam pengumpulan Qi. Yang paling kuat adalah Leng Qing di tingkat 7 alam pengumpulan Qi. Bunuh. Leng Qingqiu mengangkat tangannya, siapapun yang bisa membunuh bajingan kecil itu, setelah istana dikuasana, dia akan segera kujadikan markis dan menteri pemujaan. Setelah mendengar kata-katanya, semua mata para murid yang lebih tua semuanya memerah. Mereka semua adalah menteri dan jenderal dari dinasti sebelumnya. Alasan mengapa dia mengikuti Leng Qingqiu adalah karena ucapan dari para tetua terdahulu, untuk mendapatkan masa depan. Sekarang, sang putri secara pribadi berjanji bahwa siapapun yang dapat membunuh Li Longsing akan diberikan gelar markis dan perdana menteri begitu negara dikuasai di masa depan, bagaimana mungkin mereka tidak tergiur. Di bawah pahala yang berat, pasti ada seorang pemberani. Saat berikutnya, 10 sosok datang ke arah Li Longsing tanpa takut mati. Li Longsing dengan santai menyekat cincin penyimpanan, dan pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya. Bentuk pertama, seni pedang penguasa kekacauan. Bentuk kedua, seni pedang penguasa kekacauan. Bentuk ketiga, seni pedang penguasa kekacauan. Li Longsing meraung marah, dan langsung menggunakan kartu trufnya. Gelombang cahaya pedang yang agung melesat turun dari langit, membelah langit dan menghancurkan tanah, dan langsung menuju ke kerumunan. Boom! Ledakan besar. Sialan, tanganku. Selama teriakan, 2 tetua dan 3 murid elit jatuh ke tanah. Semuanya kehilangan lengan dan kaki. Keuntungan terbesar dari seni pedang penguasa kekacauan adalah dapat melipat gandakan kekuatan serangan. Li Longsing hari ini sudah berada di puncak surga kelima dari alam pengumpulan Qi. Dalam kasus kekuatan serangan yang dilipat gandakan, bahkan jika Leng Qingqiu bertemu dengannya, dia harus sangat berhati-hati. Ini adalah hasil dari 10 tetua dan murid yang bekerja sama untuk bertahan melawan musuh. Jika bertarung sendiri, tidak akan ada yang bisa bertahan. Setelah melukai dengan para 5 orang yang maju, Li Longsing melepaskan langkah halusnya dan bergegas seperti kilat.
Pedang pembunuh naga menari lagi dan lagi. Setiap pisau akan memicu cahaya terang 10.000 zang, dan memotong retakan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua di sampingnya. Semua tetua dan murid juga menggunakan jurus pamungkas mereka, dan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya menghujani Li Longsing. Namun, sebelum senjata sihir itu mendekat, mereka terkoyak oleh cahaya pedang. Sungguh sia-sia, dengan begitu banyak orang, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak muda. Melihat para tetua dan murid jatuh satu persatu, mata Leng Qingqiu berkilat penuh kebencian. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk di antara alisnya. Aura di tubuhnya tiba-tiba naik dengan cepat, menembus belenggu puncak langit ketujuh dalam sekejap, dan melonjak ke langit ke-8 alam pengumpulan Qi. Untuk membunuh Li Longsing demi Lei Ting, dia tidak ragu menggunakan metode rahasia. Karena dia sudah samar-samar mendengar suara gemuruh ledakan yang berasal dari pintu masuk gua. Tidak perlu bertanya, pasti orang-orang dari Li Mansion dan Wali Kota Mansion, yang meluncurkan serangan gila pada pembatasan pintu masuk gua. Begitu bala bantuan Li Longsing tiba, dia akan gagal membunuhnya, dan semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, meski dengan resiko apapun, Li Longsing harus dipenggal. Minggir! Leng Qingqiu melompat ke depan dan bergegas menuju Li Longsing seperti kilat. Mendengar raungannya, tetua dan murid yang tersisa mundur. Leng Qingqiu mendekat dalam sekejap, merendahkan, dan menamparkan kepala Li Longsing dengan keras. Dengan kilatan di mata Li Longsing, dia buru-buru membentangkan tangga langitnya dan melangkah ke samping. Meskipun dia menghindari titik vital, dia juga tersapu oleh angin tinju di bawah pukulan marah Leng Qingqiu dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya sedikit bergetar sebelum dia berdiri diam, dan mulutnya terbuka mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan Leng Qingqiu bertubi-tubi, dan terus menuju Li Longsing. Haha, ayolah, biarkan aku melihatmu, orang terkuat di kota Qingyun. Li Longsing tersenyum telentang, menghadap Leng Qingqiu yang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin mencoba, apakah dia bisa membunuh orang kuat di tingkat ke-8 alam pengumpulan Qi dengan seluruh kekuatannya. Pedang pembunuh naga menari dengan liar, seni pedang penguasa kekacauan, dengan cepat menyerang dengan 1, 2, 3 gerakan. Cahaya pedang cerah, dan warna keberuntungan sangat banyak. Seni pedang penguasa kekacauan, memiliki total 9 gaya. Tapi di alam pengumpulan Qi, dia hanya bisa menggunakan 3 jurus pertama. Di masa mendatang, Rana akan ditingkatkan sebelum dia dapat menggunakan gerakan berikutnya. Cahaya pedang yang tak berujung seperti menyalakan kembang api dan petasan, bergulir langsung ke musim gugur yang dingin dan cerah. Mata Leng Qingqiu menjadi dingin, tangan gioknya bergetar, dan pedang panjang yang ganas dan kuat muncul. Seperti pedang pembunuh naga, itu adalah harta spiritual kelas atas. Bunuh! Leng Qingqiu membuka mulutnya dan meraung, pedang manusia bergabung menjadi satu, menembus bayang-bayang pedang yang tumpang tindih, dan langsung menuju ke tengah alis Li Longsing. Memanggil, kecepatannya sangat cepat, dan mendekati dalam sekejap mata. Cahaya pedang kecil terasa dingin. Tepat ketika hawa dingin menekan alisnya, Li Longsing mengguncang tubuhnya tanpa ragu, dan dengan cepat menghindarinya. Meski dia menghindari ruang di antara alisnya, energi pedang vertikal dan horizontal masih merobek jubahnya. Segera, tubuh Li Longsing dipenuhi memar, dan darahnya melonjak. Tapi itu semua hanya luka kulit. Li Longsing mengangkat kepalanya dan tertawa panjang, haha, ayo serang lagi. Bertarung melawan Leng Qingqiu merasakan kemurahan hati. Hanya dengan bertarung sengit dengan lawan seperti itu dia bisa memaksimalkan potensinya. Saat ini, Li Longsing tiba-tiba menganggap Leng Qingqiu sebagai batu asa untuk mempertajam keterampilan tempurnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Di tengah tawa, Li Longsing tetap maju, memegang pedang pembunuh naga, dia langsung menuju ke Leng Qingqiu. Li Longsing dan Leng Qingqiu kembali bertarung sengit bersama. Selama pertempuran sengit, Li Longsing tidak lupa menjalankan kitab kekacauan dengan gila-gilaan untuk menyempurnakan energi yang diserap sebelumnya. Energi tersebut sebagian masih tersimpan di meridian utama dalam tubuh, dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya.
Setelah benar-benar disempurnakan dan diserap, dia dapat dengan cepat menembus kemacetan dan melangkah ke tingkat ke-6 alam pengumpulan Qi. Saat itu, Leng Qingqiu pasti akan dihancurkan. Ho ho, gumpalan energi yang sangat murni mengalir ke Danhai terus-menerus. Lautan pil bergejolak, dan udara kekacauan masih ada. Ah, pada saat ini, Li Longxing tiba-tiba merasakan sakit yang merobek di meridian di tubuhnya. Seolah-olah dipotong-potong oleh ribuan pisau, rasa sakitnya tak tertahankan. Tidak bagus. Kulit Li Longxing berubah drastis, sepertinya dia menelan terlalu banyak energi sekaligus hari ini, sehingga meridiannya rusak. Memikirkan hal ini, Li Longxing buru-buru berhenti melahap dan menyerap, menstabilkan kultivasinya di puncak alam pengumpulan Qi lapisan surgawi kelima, dan terus melawan Leng Qingqiu. Bang bang bang. Seiring berjalannya waktu, suara bombardir dari arah pintu masuk gua menjadi semakin keras. Sialan, anak ini jelas tidak sehebat aku, tapi kenapa dia begitu sulit dibunuh? Leng Qingqiu dengan rambut acak-acakan, mata merah, marah karena kebencian. Masuk akal bahwa berdasarkan keadaannya saat ini, akan sangat mudah untuk membunuh seorang petapa yang berada di tingkat kelima dari alam pengumpulan Qi. Dia tidak menyangka, meskipun ranah anak ini jauh lebih rendah dari miliknya, kekuatan tempur yang bisa dia tunjukkan sangat mengejutkan. Yang membuat Leng Qingqiu semakin gila adalah energi dalam tubuh Li Longxing seperti sungai yang bergelombang, tak berujung, seolah tak ada habis-habisnya. Menghadapi lawan seperti ini, bagaimana dia bertarung? Leng Qingqiu ingin menyerah beberapa kali, tetapi dia tidak berdamai. Karena Li Longxing sudah mengetahui rahasia terbesarnya. Setelah Li Longxing mengungkapkan rahasia ini setelahnya, akan sulit baginya untuk mendapatkan pijakan di kerajaan Yan besar. Keluarga kekaisaran Yan Agung pasti akan memburunya dengan segala cara. Saat itu, pendukungnya tidak akan bisa mempertahankannya. Bahkan, itu akan melibatkan pendukungnya. Apapun yang Anda lakukan, hasil akhirnya adalah jalan buntu. Lebih baik bertarung, selama kamu bisa membunuh Li Longxing, bunuh Tan Qianqian, pada saat itu, dia akan dapat terus tinggal di kerajaan Yan Agung seperti anjing tua, dan menjalankan rencana besarnya untuk menguasai negara. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu membuka mulutnya tanpa ragu untuk memuntahkan beberapa suap esensi dan darah. Esensi kehidupan dan darah dengan cepat bergulir kembali, dan semuanya terintegrasi ke dalam pedang panjang di tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang menjadi terang dan merah. Kekuatan pedang panjang juga meroket. Leng Qingqiu tiba-tiba melompat, membuka perpaduan manusia dan pedang lagi, dan bergegas menuju Li Longxing. Tatapan Li Longxing terpaku, dan dia dengan cepat menghindarinya. Tapi masih terlambat. Ujung pedang langsung melewati bahu kanan Li Longxing. Li Longxing menjerit, dan pedang pembunuh naga di tangannya jatuh ke tanah dengan keras. Haha, bajingan kecil, matilah. Leng Qingqiu menyeringai penuh kemenangan, dan hendak menyerang kembali pedangnya untuk merobek Li Longxing menjadi ribuan keping. Berhenti. Jeritan datang, tubuh halus Tan Qianqian bergetar, dan dia datang dari belakang seperti kilat. Keluar. Leng Qingqiu melambaikan lengan bajunya tanpa melihat ke belakang. Boom! Seperti layang-layang dengan tali putus, Tan Qianqian terbang terbalik dan mendarat dengan keras di tanah. Tungkai menyusut, dan 7 lubang berdarah. Saya tidak bisa bangun selama setengah hari. Melihat Tan Qianqian terluka parah, mata Li Longxing hendak meledak. Jalang, kamu berani menyakiti Qianqian, aku akan membunuhmu. Leng Qingqiu mendongak dengan senyum menghina. Haha, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Apa yang akan kamu lakukan untuk membunuhku? Li Longxing menggertakkan giginya dengan keras, dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, dan menekannya ke bahu Leng Qingqiu seperti kilat. Ah! Leng Qingqiu gemetar, merasakan telapak tangan Li Longxing seperti jurang maut, dan energi di tubuhnya mengalir ke arahnya tanpa terkendali. Sial, lepaskan aku! Leng Qingqiu berteriak dengan panik, menusuk pedang panjang di bahu Li Longxing, dan pedang itu meledak. Bahu Li Longxing langsung berdarah, dan ada garis-garis pedang tak terlihat yang menembus ke dalam tubuhnya, membuatnya kesakitan. Tapi segera, diserap oleh energi yang dilahap,
dengan cepat pulih dari cedera. Hancurkan, pulihkan, dihancurkan lagi, dipulihkan lagi. Dalam siklus ini, bahu Li Longsing retak berulang kali, dan dipulihkan berulang kali. Lambat laun, Leng Qingqiu merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berlubang, wajahnya pucat, dan dia sangat putus asa. Tolong aku, Leng Qingqiu memohon kepada murid-murid yang lebih tua yang tersisa. Namun, tidak ada yang berani mendekat dengan mudah. Kekuatan dan keganasan Li Longsing telah meninggalkan bayangan besar di hati semua orang. Mereka takut begitu mereka mendekat, mereka akan disedot jadi tulang seperti rekan-rekan murid lain. Zhao De sangat marah, untuk apa kamu bajingan masih berdiri di sana? Tidakkah kamu melihat bahwa ibuku akan mati? Mengapa kamu tidak bergegas dan menyelamatkannya? Mata seorang tetua berkedip, dia menggertakkan giginya, dan membuat gerakan gemuruh. Namun, begitu energinya mendekat, itu langsung ditelan oleh pusaran yang tak terlihat, sampai tidak meninggalkan apapun. Ketika Li Longsing melakukan, kerakusan menelan langit, sebuah lubang hitam tak terlihat telah terbentuk di sekujur tubuhnya, setiap energi yang mendekat akan ditelan tanpa ampun. Hanya mereka yang lebih kuat darinya yang bisa memblokirnya secara paksa. Ah, tolong! Tubuh Leng Qingqiu bergetar hebat, dan dengan kehilangan energi, itu seperti bunga yang akan layu, dengan rambut hitam di seluruh kepalanya, berangsur-angsur memutih. Boom! Pada saat ini, ledakan tumpul terdengar dari tubuh Li Longsing. Kemacetan akhirnya berhasil menembus dan memasuki surga keenam dari alam pengumpulan Qi. Tetapi pada saat kultivasinya menerobos, Li Longsing mau tidak mau menjerit. Garis meridian dalam tubuh mulai patah sedikit demi sedikit, dan rasa sakitnya luar biasa. Inilah kelemahan dari kerakusan menelan langit. Setelah basis kultivasi lawan sangat melampaui dia, jika dia menelannya dengan gegabah, itu juga akan menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Sialan, hentikan! Li Longsing meraung marah. Ingin berhenti melahap dengan cepat. Tanpa diduga, tindakannya tidak dikendalikan oleh pikirannya. Telapak tangan kiri masih seperti lubang hitam, melahap energi dari tubuh Leng Qingqiu dalam aliran kegilaan. Tampaknya tidak akan pernah berhenti sampai Leng Qingqiu ditelan. Apa yang terjadi di sini? Ekspresi Li Longsing juga berubah drastis. Tanpa diduga, kerakusan menelan langit ini tidak dapat dihentikan di tengah jalan. Pada saat ini, telapak tangannya sepertinya menempel di bahu Leng Qingqiu. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan segera mencapai puncak surga keenam dari alam pengumpulan Qi. Tetapi sebaliknya, itu adalah rasa sakit yang semakin intens. Sialan, sepertinya tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar harga yang sesuai. Li Longsing tersenyum sedih. Saya berpikir bahwa kekuatan supernatural dari surga menelan kerakusan dapat mengabaikan segalanya dan melahapnya dengan sembrono. Tanpa diduga, itu memiliki kerugian yang sangat besar. Setelah alam lawan melampaui dia terlalu jauh dan menelannya dengan gegabah, tidak ada cara untuk menghentikannya secara paksa di tengah jalan, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak dapat melakukan itu. Ah! Dengan teriakan lemah terakhir, Leng Qingqiu akhirnya memiringkan kepalanya dan mati. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya langsung layu, tanpa darah dan daging, dan berubah menjadi tulang belilang, terjatuh ke tanah, dan hancur berkeping-keping. Ah! Li Longsing juga berlumuran darah, dan Ang Tian terus berteriak, melampiaskan rasa sakit yang tak terkatakan. Lari! Melihat kekuatan supernatural Li Longsing, dia tampak gila. Zhao De dan murid-murid yang lebih tua yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan putus asa. Mata merah Li Longsing menyapu kerumunan, dan didorong oleh kewarasan yang tersisa, dia bergegas keluar seperti kilat. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menarik orang-orang ini sebagai punggung. Ah! Segera, Zhao De dan murid-murid yang lebih tua semuanya dipenggal, tergeletak di genangan darah. Akhirnya, mereka semua mati. Li Longsing tersenyum sambil melihat mayat di mana-mana dan darah menggelegak di tanah dengan mata merahnya. Satu orang membunuh banyak orang. Ketika kata-kata itu jatuh, dia jatuh terlentang. Bang!
Lubang besar berbentuk manusia langsung dihancurkan ke tanah. Anggota badan bergetar dari waktu ke waktu. Kakak Li, Tan Qianqian menangis keras, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, mati-matian merangkak ke arah Li Longxing. Segera setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang berisik dari luar gua. Sekelompok orang langsung pergi ke tempat ini dengan cara yang perkasa. Pemimpinnya adalah Paman Dong dan Tan Xiaomo. Melihat situasi tragis di ruang bawah tanah, Paman Dong dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dengan ngeri. Di saat yang sama, masih ada rasa tidak percaya yang mendalam di matanya. Di seluruh gua bawah tanah, hanya 2 orang yang selamat. Li Longxing dan Tan Qianqian. Sisanya semua mayat atau tulang. Dari tumpukan mayat dan darah yang menggelegak di tanah, dapat disimpulkan bahwa pasti ada pertempuran yang sangat tragis di sini belum lama ini. Tan Xiaomo adalah orang pertama yang terbangun dari keadaan shock yang ekstrim. Dengan gerakan, dia tiba di depan Tan Qianqian dalam sekejap. Qianqian, bagaimana keadaanmu? Dan Xiao Li, siapa yang menyakitinya seperti ini? Tan Qianqian menangis, kakek, selamatkan kakak Li, dia hampir mati untuk menyelamatkanku. Ketika Tan Qianqian baru saja mencengkeram lengan Li Longxing, dia menemukan bahwa semua meridian di tubuhnya telah rusak, dan energinya habis, sangat tidak teratur. Seolah-olah ribuan pasukan mengamuk di tubuhnya, terus-menerus merusak meridiannya yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia mengerti bahwa sekali energi kacau ini menyerang hati, bahkan jika Daluo Immortal turun ke bumi, Li Longxing tidak akan bisa diselamatkan. Kakek, datang dan lihat. Tan Xiaomo dengan buru-buru, meraih lengan Li Longxing, dan diam-diam mengirimkan sinar indera ilahi untuk masuk. Setelah diperiksa, wajah tua itu menjadi pucat dan tidak berdarah. Kakek, bagaimana? Bisakah kamu menyelamatkan kakak Li? Tan Qianqian bertanya dengan gugup sambil menangis. Sedih, Tan Xiaomo menghela nafas dan berkata, maaf, Qianqian, kakek tidak kompeten. Situasi Li Longxing saat ini benar-benar mengerikan, dan energi di tubuhnya luar biasa kuat. Bahkan Tan Xiaomo tidak bisa memaksa dan mengusirnya. Begitu dia bertindak gegabah, apalagi menyelamatkan orang, dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tan Xiaomo tidak takut mati, tapi tidak mau berkorban dengan sia-sia. Jika dia selamat, dia mungkin bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Li Longxing. Pada saat ini, Paman Dong juga membawa semua tetua keluarga Li ke depan. Setelah memeriksa, Paman Dong tiba-tiba berlutut, matanya merah dan dia meraung di punggungnya, Dia mati-matian merobek rambut putih di kepalanya, dengan rasa bersalah yang mendalam. Benci kepada diriku sendiri karena tidak bisa kembali ke bentuk puncakku. Jika dia bisa memulihkan kekuatan puncaknya, dia mungkin bisa menyelamatkan Tuan Muda hari ini. Sayangnya, saat ini dia tidak mampu. Melihat nafas kehidupan Tuan Muda itu dengan cepat berlalu, Paman Dong mengertakkan gigi dan menekan tangan kanannya ke jantung Li Longxing. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Tan Xiaomo berubah dengan heran, dan dia dengan cepat membuka telapak tangan Paman Dong. Tan Tua, jangan hentikan aku ingin menyelamatkan Tuan Muda. Paman Dong meraung marah. Tan Xiaomo berkata dengan suara yang dalam, berdasarkan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Terlebih lagi, energi di tubuhnya terlalu tidak teratur sekarang. Begitu energimu masuk, alih-alih menyelamatkan, itu akan menjadi bumerang dan mempercepatnya mati. Itu adalah alasan lain mengapa Tan Xiaomo tidak bergerak. Energi dalam tubuh Li Longxing saat ini sudah cukup kacau. Itu adalah berbagi macam energi antara Leng Qingqiu dan para tetua dan murid dari Sekte Iblis. Jika Paman Dong juga mengerahkan energi pada Li Longxing saat ini, hasilnya hanya akan lebih buruk. Dia tidak bisa dan tidak berani mengambil risiko. Pada saat ini, kaki Li Longxing sedikit gemetar, dan dia benar-benar pingsan. Nafasnya seperti lilin tertiup angin, akan padam kapan saja. Kakak Li, Xiao Li, Tuan Istana, semua orang yang hadir menjadi pucat dan mau tidak mau berseru kaget. Kakak Li, kamu tidak boleh mati. Tan Qianqian semakin menangis, dan berbaring di atas Li Longxing dan patah hati, jika kamu mati, apa yang harus aku lakukan? Hei! Tan Xiaomo juga patah hati, dan dia menghela nafas panjang.
Dia mengerti bahwa bahkan jika dia pergi mencari seseorang sekarang, itu sudah terlambat. Situasi Li Longsing saat ini dapat digambarkan sebagai hidup dan mati. Kecuali ada orang kuat di alam transenden yang hadir, akan ada secercah kehidupan. Sayang sekali tidak ada alam transenden sama sekali di kota Qingyun. Puan, Paman Dong menyentuhkan kepalanya ke tanah, air mata mengalir di wajahnya. Darah mengalir dari dahinya, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Denturan, semua tetua Li Mansion berlutut dengan berat di tanah, dengan ekspresi sedih dan menangis tanpa suara. Melihat aura di tubuh Li Longsing semakin lemah, Tan Qianqian tiba-tiba menggertakkan giginya, dan dengan tangan gioknya yang gemetar, ada belati dingin di tangannya. Kakek, maafkan aku, tolong maafkan cucumu ini karena tidak berbakti. Aku tidak akan lagi bisa berbakti di hadapanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tan Qianqian menyeka belati dari lehernya tanpa ragu-ragu. Baru pada saat inilah Tan Qianqian menyadari betapa dalamnya perasaannya terhadap Li Longsing. Sebelum dia menyadarinya, cintanya pada Li Longsing begitu mengakar sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Begitu Li Longsing meninggal, dia tidak ingin hidup sendiri. Qianqian, wajah tua Tan Shaomo berubah drastis, dia mencengkeram lengan Tan Qianqian dengan erat, dan dua baris air mata tua berlumpur mengalir di matanya. Jika kamu mati, bagaimana kakek bisa hidup? Cucunya adalah hidupnya, begitu Tan Qianqian meninggal, Tan Shaomo juga akan runtuh sepenuhnya. Kakek, maafkan aku tidak berbakti, tetapi kakak Li jatuh karena aku hari ini, aku benar-benar tidak ingin hidup sendiri. Tubuh lembut Tan Qianqian bergetar, dan dia menangis. Dia belum mati, kenapa kamu menangis? Pada saat ini, perubahan hidup tiba-tiba terdengar langsung di benak Tan Qianqian. Siapa yang bicara? Tan Qianqian terkejut. Perubahan hidup menjawab, jangan khawatir tentang siapa saya punya cara untuk menyelamatkannya sekarang, apakah Anda ingin mencobanya? Tan Qianqian mengangguk tanpa ragu, tolong beritahu saya, senior, jika Anda dapat menyelamatkan kakak Li, bahkan jika saya diminta untuk menukar nyawa, saya bersedia. Tidak sama sekali. Perubahan hidup tertawa, berbicara dengan fasih, dan menceritakan metode penyelamatan secara detail. Tan Qianqian tercengang setelah mendengar ini. Untuk menyelamatkan Li Longsing, dia memang tidak takut mati, tetapi metode yang dikatakan senior misterius itu terlalu memalukan. Oke, dewa sudah memberitahumu caranya. Adapun apakah kamu bisa melakukannya atau tidak, terserah kamu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Li Longsing dalam bahaya sekarang, dan dia masih memiliki kesempatan terakhir. Jika dia tidak menyelamatkannya tepat waktu, bahkan jika Dewa Abadi Daluo telah turun ke bumi, dan tidak ada cara lagi untuk kembali ke surga. Setelah berbicara, liontin batu giok di leher Li Longsing sedikit berkedip. Tan Qianqian tidak memperhatikan ini. Dia hanya berpikir sebentar, lalu mengertakkan gigi, berdiri, dan berkata kepada Tan Shaomo dan Paman Dong, kakek, Paman Dong, tolong keluar dulu. Apakah kamu masih ingin mengakhiri hidupmu? Tan Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras, tidak kakek, saya sudah tahu cara untuk menyelamatkan kakak Li, tolong kakek keluarkan semua orang, saya berjanji akan segera menyelamatkan kakak Li. Apakah itu benar? Tan Shaomo dan Dong Su berekspresi gembira. Iya, tolong percaya padaku. Tan Qianqian berkata dengan tegas. Tan Shaomo berpikir sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu ayo kita keluar dulu. Setelah mengatakan itu, dia membawa semua orang pergi dan tetap berada di luar gua. Namun, dia tidak merasa tenang, dan masih ada jejak indera dewa yang diam-diam tersisa, mengawasi setiap gerakan di dalam gua. Tiba-tiba, wajah tuanya sedikit memerah, dan dia secara otomatis menghancurkan sinar pemikiran dewa itu.